Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang telah hadir dalam ruang. Bapak-bapak hadirin sekalian, di dalam perjuangan ini saya meminta kepada buruh pergudangan, baik pun pelabuhan, nelayan, baik pun buruh pasar, jangan mudah terprovokasi. Serikat pekerja ini mau ada 5, 6, 10 silakan di Jakarta itu. Yang penting semua disahkan oleh Menkumham. Yang mana itu bisa menuntun, yang mana itu bisa membina, itu yang kita jadikan selaku orang tua kita. Silakan, jangan berpikir itu ada 5 dan 6. Itu urusan pemerintah, semua juga disahkan oleh pemerintah. Jadi saya meminta, ini sambutan ini udah keluar jauh itu, tapi biar orang tua saya mendengar langsung Pak Yoris. Federasi Serikat Pekerja yang tergabung dalam konfederasi yang hadir sama-sama pada musyawarah daerah di sini, termasuk di luar Sumatera, ini Saudara Natsir, Ketua KSPTI Kalimantan Timur, sekaligus Ketua Umum TKBN yang hadir baru sampai tadi pagi, peserta musda yang saya banggakan. Syukur alhamdulillah bahwa berbagai macam proses perjalanan dalam rangka melaksanakan tugas-tugas dan tantangan itu bisa berakhir dengan satu kesepakatan untuk mari kita bersama-sama. Ya, tangan-tangan sekali lagi dilakukan oleh Antono DPP RSCDI. Terima kasih banyak dilakukan oleh Dewan Pimpinan kita, Bapak Dr. Gustadi. Luar biasa dilakukan oleh Sekjen kita, Bapak Edward. Terima kasih dilanjutkan oleh Bapak Masir, Ketua Impor TKBN. Dan diakhiri oleh Bapak Agus. Kami persilakan. Oke, luar biasa. Kami minta Pak Yoris beserta kemudian tetap di atas, akan ada pembeli. Ya, jadi luar biasa. Kita berikan pada dalam persiapan. Pemilihan apa pesan-pesan dari DPD sendiri pada ketua ya? Saya pikir ini kan mekanisme organisasi dalam rangka melaksanakan fungsi organisasi melalui ada musda, ya kan, kemudian ada munas. Tapi proses ini hampir dipastikan dengan pemilihannya Saudara Agus sebagai ketua DPD. Beliau sudah bukan baru punya pekerja dan buruh ini, tapi kiprah beliau dari sebelumnya sudah menjadi bagaimana kiprah dia dalam melihat pekerja dan buruh. Jadi ini cuma diformalkan aja lah. Nah, Ketua, kan tadi disebutkan juga ada 3 organisasi buruh ini, dan ketiga-tiganya disahkan oleh pemerintah. Nah, apa arti kapan kita bilang 3 organisasi? yang kita ketahui dulu gitu, ada 3 organisasi. Banyak yang saya sampaikan tadi adalah konfirmasi
itu pemahaman terhadap pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945, maka semua organisasi termasuk organisasi politik tumbuh seperti hujan jamur di musim hujan. Data terakhir dari Kumham yang kita dapat sampai dengan hari ini itu ada 591 ormas yang terdaftar yang sah. Nah, sekarang yang kita harapkan pemerintah dalam rangka memverifikasi, kemudian pembinaan, itu yang tugas pemerintah dalam hal ini. Baik itu kalau organisasi buruh dan tenaga kerja, ada kementerian tenaga kerja yang kemudian, tapi itu kan proses. Sekarang ini kan apalagi dengan sistem online ini kan agak sulit. Terus kemudian rangkaian dari atas, dari institusi yang paling tinggi kemudian sampai ke bawah tentang tantangan atau verifikasi ini persoalan sekarang kan. Ya, yang penting mereka lihat ada yang datang nama tidak sama, kemudian berimplikasi kepada like and dislike yang kita selalu dorong di atas supaya peraturan itu bisa dilaksanakan dengan ada ketegasan hukum. Artinya kita minta kepada pemerintah tegasan. Ini kan sekarang gitu. Di Depnaker sedang berproses untuk penempatan anggota Tripatnas. Anggota Tripatnas itu adalah hasil verifikasi dari semua federasi. Dari situ nanti secara proporsional dilihat siapa yang punya hak untuk menempatkan kadernya di Tripatnas. Dan proses ini kita lihat bukan proses verifikasi melalui online. Anda bisa pahami di sini. Kalau nasional bisa. Tapi kalau tidak sudah, oke, kecamatan yang dengan internetnya agak susah di sini. Bagaimana mekanisme? Kita meminta supaya ada toleransi kebijaksanaan. Sementara pemerintah berpegang kepada tidak bisa kita verifikasi melalui daftar. DPD Pak yang kabupaten kotanya Bapak nanti jadi ketua. Ya alhamdulillah dengan kehadiran ini kita ada suatu kebanggaan jajaran pengurusan KSPSI dan SPT yang dipimpin oleh Pak Surya Batubara walaupun itu praktekkan yang pada akhirnya musda ini tadi saya lontarkan telah sepakat menunjuk kita selaku ketua DPD. Nah di dalam hal ini jelas kita harus bukan hanya seremonial saja, tapi kita harus merapatkan internal semua yang tergabung. Ini harus ada suatu rapat kerja. Nah program kerja ini yang jelas tujuannya semua untuk buruh, untuk kesejahteraan buruh, terutama buruh yang konflik dengan perusahaan. Tapi kita sifatnya di tengah untuk memediasikan mereka. Ketika memang mereka sudah tidak ada yang dirugikan, apa salahnya mereka berjalan dengan baik. Persoalan di sini ada beberapa risma itu tidak kita lihat. Yang jelas semua ini diakui oleh Menkumham dan diakui dengan secara pemerintah. Yang penting tujuannya adalah untuk buruh semua, bukan untuk kepentingan pribadi. Nah itu. Agenda dalam waktu dekat apa ketua? Apa pertemuan dengan siapa? Dekat, DPC khususnya pelabuhan panjang di bulan 12 ini kan habis. Maka setelah ini kita adakan rapat untuk mempersiapkan pemilihan pusat, pemilihan ketua definitif DPC khusus. Dan kita katakan bebas siapa PUK-nya yang ingin mencalonkan untuk memimpin SPT khusus ke depan. Pertama, jangan mau adanya yang mengaku-ngaku SPTI di luar pada SPTI di bawah kepemimpinan Pak Agus. Saat ini Kementerian Tenaga Kerja juga mengakui kami sebagai pengurus DPP SPTI dan Pak Agus sebagai pengurus DPD SPTI Lampung. Jadi kalaupun ada yang mengaku-ngaku, itu mengaku aja, silahkan. Itu model-model tali jenggot. Jadi dari atas SK tanpa ada punya basis massa di bawah. Kalau kita ini Jelas. Kita ada di 27 provinsi di seluruh Indonesia dan kita mempunyai DPC yang cukup banyak. Data yang sama kami ada 780 DPC di seluruh Indonesia. Dan anggota kami ada sekitar 500 ribu orang.
harapan kami kembangkan SPTI di Provinsi Lampung ini yang selama ini terseok-seok, tidak ada perlindungan terhadap anggota. Untuk ini kami berharap kepada Pak Agus, perhatikanlah dan belalah pekerja-pekerja yang pada umumnya anggota kami di tingkat bawah. Jadi perlu perlindungan, perlu baik itu perlindungan hukum, baik itu perlindungan kepada ketenaga kerjaan. Itu harapan kami. Kami yakin dan percaya di bawah kepemimpinan Pak Agus saat ini terbukti. Kami cuma hanya mengangkat PTK 3 bulan dapat melaksanakan musda yang luar biasa. Dan yang datang bukan hanya SPTI, tapi ketua umum KSPSI langsung dihadiri oleh Bapak Yoris dan ketua umum federasi. Bahkan yang biasanya itu musda hanya dihadiri oleh DPC dan POK, saat ini DPD ada 5 ketua DPD SPTI provinsi di Indonesia ini hadir. Berarti ini salah satu musda paling meriah ya? Paling meriah. Ya, tadi sudah saya sampaikan. Ini musda rasa munas. Itu lalu biasanya Pak Agus sebagai yang memimpin Lampung ini.